semua ini, yang 5 ini kita mesti tahu. Rukun ubah yang 5 ini, pertama alhamdulillah, itu yang menjadi. Kalau mau panjang serahlah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, salah berarti. Tapi yang penting alhamdulillahnya ada satu. Selawat. Takwa, ketiga takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Hah? 5. Jadi rukun ubah yang 5 ini mesti kita dengar. Nah kalau kita tahu dari kitab Sabilal, yang 5 ini 40 orang itu mesti dengar semua. Kalau enggak sah cuma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan rukun khutbah. Bermula rukun 2 khutbah itu 5 perkara. Pertama, membaca alhamdulillah. Kedua, membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, membaca wasiat, yaitu ya ayyuhan nasu taqullah. Keempat, membaca ayat Quran. Kelima, membaca doa bagi mukmin laki-laki dan mukminin perempuan. Itu 5 rukun. Jadi kalau kita main Jumat, rukun ini jangan tidur ya. Kalau orang tidur kenapa? Berarti dia nggak peduli mau sah nggak sah lantas itu. Kalau kita mau digolongkan orang yang peduli agama, tunggu dulu selesai dulu 5 rukun itu. Kalaupun ngantuk kali, tunggu selesai dulu. Alhamdulillah, selesai bayar 5, udah. Juga suruh. Kalau nggak berturun, sah itu? Sah. Yang penting 5 itu ada. Nah itulah dia. Untunglah kau tanya. Ada khatib itu memang dia mau jelas dulu, pertama dulu. Tergantung niatnya, supaya orang yang menyimak nggak mikir-mikir lagi, karena ini gantungnya lama, takut dia lupa dia baca selawat, rukun itu. Bagus, selesaikan 5 itu dulu. Udah. Izin, kalau toh dibaca 3 di khutbah pertama, 2 di khutbah kedua, boleh juga? Boleh, tapi tengok nanti yang mana yang tak bisa tidak ya. Bagusnya 5 ada, pertama sama yang kedua. Udah. Yang penting Eri, kita semua ini, yang 5 ini kita mesti tahu. Rukun ubah yang 5 ini, pertama alhamdulillah, itu yang menjadi. Kalau mau panjang serahlah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, salah berarti. Tapi yang penting alhamdulillahnya ada satu. Selawat. Takwa, ketiga takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allahumma fil muslimin wal muslimat. 5. Jadi rukun ubah yang 5 ini mesti kita dengar. Nah kalau kita tahu dari kitab Sabilal, yang 5 ini 40 orang itu mesti dengar semua. Kalau enggak sah cuma. Enggak salah. Siapa yang 40 itu? Makanya kita ini selalu dari awal ngaji dulu pun saya bilang. Kita ini ngaji ini supaya kita digolongkan orang yang peduli dengan agama. Jangan sampai kita digolongkan orang yang tak peduli dengan agama ya. Jadi kalau orang baru sampai kebiasaan gitu, alhamdulillah ya. Tidur ya. Ya iyalah, paling enak tidur itu khutbah Jumat memang. Itulah tidur paling enak waktu khutbah Jumat. Karena setan nggak suka itu kita dengarnya. Jadi kan dari awal ngaji hari itu dulu, kalau kalian masih ingat, kita ngaji ini supaya digolongkan Allah Ta'ala kita orang yang peduli dan agama, ya.
Kalau orang nggak mau ngaji, orang nggak peduli dengan agama itu jawabannya. Kalau orang nggak peduli dengan agama, masuk surga atau neraka? Renungi sendiri. Kalau orang peduli dengan agama, dia peduli dengan Jumat tuh. Siapa tidak ya? Rukun hormat itu dijaga itu. Terkadang ada hatib itu nggak terurut, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hatib yang dia untuk mengesahkan Jumat ini, baca 5 itu dulu. Baru dia wasiat yang lainnya. Kedua, menjaga makmum. Supaya dengar makmum tuh. Karena kalau hatib lama kali tidur makmumnya. Nah, kalau kalian maksa sebaiknya dia hamparan Perak Kampung Lama namanya. Aduh, gawat itu. Hamparan Perak namanya Kampung Lama. Belok kanan. Orangnya di rumahnya semua itu. Ketika menengok dari belum lagi lama lagi kejap lagi. Belum ada orang lagi tengoknya. Kalau orangnya dia itu aturannya. Dia nggak ke masjid juga. Sampai orang berdiri sembahyang. Nah, baru dia bergegas ke masjid dari rumahnya tadi. Coba lah, malas-malas kan main Jumat. Sampai saya pernah situ ke masjid. Loh, aku salah kali. Apa bukan Jumat benar ya? Tapi sunyi ya. Ajan. Naiklah hatib. Baru datang satu, aduh gawat dan. Nah, makanya kita kalau kemana-mana, kalau kita mau digolongkan orang yang peduli dengan agama, kita butuh siapa tidak Jumat ini. Kalau orang nggak peduli agama, termasuklah sama yang Jumatnya di Lewok, atau di kantor PLN, atau di kantor lain-lain itu ya. Itu nggak peduli agama itu. Apapun cerita nggak sah Jumat situ. Walaupun Zulkarnain hatibnya. Jadi Lewok. Oh, Zulkarnain kok hatibnya salah? Ya, nggak bisa, nggak percaya itu ya kan. Nggak sah. Udah lewat kaji itu. Maknalah Jumat ini didirikan di satu negeri atau kampung. Yang dibilangkan negeri, bukan kantor-kantor. Sekarang dibantai orang. Di kapal pun main Jumat orangnya. Di kapal. Nah, itulah ya. Orang nggak perlu ada agama lah itu. Kenapa Fahmi? Nah, jadi kita nih kan, dalil kita ada yang paling mudah. Dalil nyata Syekh Hasan inilah dalil paling nyata. Dia pas mengerjakan haji pas hari Arafah, hari Jumat. Di Arafah hari Jumat. Bagi Jumat apa enggak, San? Enggak. Kalau kita Palu kan kalau Jumat itu orang berjamaah atau masing-masing. Kalau terserah mau berjamaah terserah aja. Jumat, asal jangan buat Jumat lah. Sampai sekarang saya belum pernah jumpa satu kitab sembahyang Jumat boleh di kapal, nggak ada ya. Kalau sembahyang yang ya. Nggak, berarti kemana kau tadi sampaikan? Si makmum tadi wajib mendengarkan yang rukun yang 5 ini. Untuk apa? Untuk menentukan sah apa tidak Jumat kan? Tadi kau udah bilang kan. Nah, itu siapa suruh terlambat. Kalau yang lain nggak mau terlambat. Memang sudah dipersiapkan Jumat itu maunya. Jangan terlambat. Itu udah datanya iman. Udah di situ lah semua. Itu makanya pengurus masjid itu masing-masing ada fungsinya. Najir fungsinya bukan duduk di pusat pertama dia, di belakang dia. Di belakang. Ngerai orang masuk lah. Untuk apa? Untuk ngasih kode sama Bilal. Udah aja enggak, udah cukup 40 kan. Wah, enggak boleh dia Bilal. Belum dikasih kode sama Najir. Udah masuk waktu nih, nggak bisa jam orangnya yang penting.
Supaya hadir yang 40 itu mendengarkan azan pertama itu. Yang sunat Jumat ya kan. Nah, itu saling jaga. Kalau kita saling jaga semuanya enak ini. Termasuk kita yang ngaji nih. Saling jaga. Kenapa? Satu aja di antara kita nih buat salah, ngaji disalahkan orang ya kan. Satu aja buat salah. Kalau nggak ngerti tanyalah. Kalau seperti itu tadi itu masalahnya belum ada yang buat seperti itu karena waktu langsung ajar aja itu. Ya memang kalau kita di sini orang memang manusia cukup banyak. Banyak itu sebabnya. Maka kalau udah hajar ya udah. Masuk waktu ya hajar langsung. Kalau satu daerah-daerah nanti, tadi kan saya bilang contohkan Amparan Perak. Atau arah ke Biru-Biru. Kita ada masjid sebelah kanan itu, Jumat. Sampai saya tanya hatibnya, ya saya tunggu dia sampai siap. Saya penasaran, saya sebagai Johor. Ustaz macam mana yang Jumat ini? Orang 40 orang pun nggak ada. Saya. Ada 40. Oh ini dari dulu gini aja Pak. Ya mana bisa sebagai Jumat, orang nggak ada syaratnya. Saya bilang. Oh kalau nunggukan 40 nggak sebagai Jumat ada sini gitu. Dia pula heboh. Macam di kapal tadi, hari Jumat di kapal. Bagaimana? Ya nggak usah, berdosa. Nggak dituntut. Nah ini kebanyakan terbalik-balik bersih, nggak disuruh dikerjakan. Disuruh nggak dikerjakan, nah, kan terbalik. Sudah. Ya ajaran dari ustadz-ustadznya juga ya. Makanya kalau mau pergi haji ada buku manasik haji itu, sembahyang di pesawat macam mana, tayamum. Ada betul semua itu. Orang kita salah semua itu. Mau tayamum di mana? Di bangku pesawat. Ada bukunya situ. Ada. Udah kalau macam mana? Rukuknya macam mana? Sujudnya. TH semuanya dua-dua ya. Ngadep kemana dia? Ka'bah di bawah. Jadi gimana? Di Arab semua di lantai pesawat ya kan? Nggak ada saran. Kalau nggak ada saran nggak usah sembahyang, nggak disuruh. Nah sudah. Jadi mana yang disuruh cukup syaratnya kerjakanlah, jangan terbalik-balik. Yang disuruh syaratnya ada tapi nggak dikerjakan, terbalik namanya ini. Jangan kau simpan di dada kau, pahami orang banyak yang belum tahu ini. Kalau kau simpan ya pertanyaan itu di dada kau, mana ngerti orang. Paling penting share sendiri ngerti kan. Kau tahu kan namanya kan? Ya ketawa pula kalau ditanya. Nah, udah saya cerita dulu. Ada orang keling, supir Cina, supir dia. Asyik dihina aja sama si Cina ini. Nanya jangan gitu sama saya tahu lah di hati. Yang mana bisa tahu? Kau tahu kasih kau terus ibu. Tahu saya katanya. Apa dia saya? Nanya pasti nggak mau sama saya kan gitu kan. Bayar. Udah tahu kau di hati si Pami? Sudah. Itu iklan aja li, nggak usah itu dengerin. Oh iya, ini seri ya, tajam kali pun dia. Satu saya ya tuh. Kita terlambat dengerin khutbah berarti nggak sah sholat. Bukan. Kalau 40 orang, sama kau 40 orang, nggak sah Jumatnya? Enggak, maksudnya kalau sholat Jumat kita ada 40 orang. Hmm. Kalau kita dengerin khutbah terlambat. Sah. Satu rakaat pun sah. Tapi jangan kau ambil satu rakaatnya ya, satu rakaat aja masuk. Salam memang. Tambah satu rakaat lagi ya. Nah, gak usah nambah 3 rakaat. Begitu dalam kitab Sabilal Muhtadin. Terlambat kita. Makanya kalau hari Jumat mau terlambat 3 aja ke masjid. Untuk itu dapat satu rakaat pun jadi. Sah Jumat kita. Tinggal nambah. Nah, begitu dalam kitab Sabilal Muhtadin. Lupa saya gara-gara kau mau bilang masyari dari apa saya mau lupa. Potongnya. Jadi gini apa? Sandi. Ya udah saya ulang-ulang saya bilang. Sholat ini yang paling penting. Ini kita jaga betul. Apalagi Jumat.
Kalau kita mau selesai semua masalah kita. Selesai semuanya insya Allah. Sholatnya betulkan. Itu cara mendekatkan diri sama Allah Ta'ala, dan situlah kita ngadunya. Allah Ta'ala. Ngadulah sama Allah Ta'ala. Apa masalahnya? Dengan penuh keyakinan tiada satu pun yang kau mudahkan. Gitu kan? Itu cara berdoa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa dari sesuatu, tidak ada satu pun yang kau mudahkan. Mudahkanlah dia Allah. 4 mau beli belum laku, 4 lakukan sekalian. Kuasa Allah Ta'ala itu. Kuasa. Jangan ngambil untung lah kau biar laku 4-4-nya. Laku. Nggak ada nomor mesin laku. Nah, udah. Gitu ya. Yang penting yakin. Sudah. Jadi gini, makanya kalau nggak paham tanya lah. Hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Kalau belum dapat enak, baru belum duduk aja. Mesti makin lama makin enak. Apa yang baiknya? Orang Allah mau mengetahui, tahu dia kita bangsa makan, dia kan makanannya. Emang enak. Tahu dia haus, kasih dia kan air minumnya. Semuanya. Ini perlu duit, kasihnya duit. Nah, apa lagi? Tingkat nikmat baru di atasnya lagi. Kasih makan juga, tapi belum tentu nikmat. Ini dikasih Allah memang yang suka awal, nikmat betul kan? Kalau yang kita suka enak kan? Walaupun tumis kangkung. Tapi itu yang kita hidam-hidam kalau udah lama nggak makan tumis kangkung. Istri kau ngaji deh. Nah, ini udah banyak yang makan tumis kangkung. Orang kayak semua nih. Dengar kangkungnya banyak yang lupa udah. Nanti mana tuh orang ke rumah kau tumis kangkung. Kangkungnya juga tumis, nggak usah. Lahap kali makan orang. Tapi udangnya yang besar-besar lah ya. Udangnya besar-besar, kulitnya udah nggak ada gitu. Saya rasa nggak ada nggak enak makannya. Ya Jar. Terus kangkungnya sedikit aja, kangkungnya sampai banyak. Udang yang perlu banyak. Duduknya cara apa tumis kangkung. Nah, macam rasanya kangkungnya apa? Udang yang kau makan. Udangnya. Kaitan dengan pesawat tadi Pak. Memang pesawat ya. Kalau kita apa namanya, kalau kita menghormati waktu pesawat itu pun Nggak ada syaratnya. apa bedanya seseorang dengan berdarah-darah maka mungkin tak pakai celana tetap bersolat Ya. Cuma cara membedakan Bedakannya kena di bumi dia. Jadi kalau kita tergantung, boleh sholat? Enggak. Syaratnya cecah ke bumi. Syaratnya enggak. Itu sebabnya. Kenapa enggak sah? Tidak sah. Enggak ada syarat. Jadi kalau terikat tadi ngomong waktu silakan. Ada syaratnya. Di bumi. Bumi ku jadikan Allah itu tempat sujud Allah Ta'ala. Salat bukan tempat sujud. tapi ini terbantah maksudnya ada beberapa pesawat itu disediakannya buat ruang sholat Enggak. satu. Kemudian saya bertanya juga satu ada sepuh juga lah dia menganjurkan untuk sholat di pesawat itu. Ya betul Tuan Halim sholatlah gitu. Saya pernah tanya waktu saya mau berangkat haji sholat tidak terlihat tetapi nanti sudah sampai di tempat foto sholat gue ya. Nah, udah. Mau kata siapa terserah dia lah. Tapi kalau dalam kitab Sabilal tidak sah. Bukan kata saya ya. Tengok kitab Sabilal. Nggak ada syarat. Jadi kecuali pesawat tadi tidak belum berangkat masih di bandara. Sholat sah. Kan beda kan? Pesawat masih di bandara. Sholat. Karena pesawat itu masih pecah di bumi. Terbang dia sholat. Itu kan ada orang yang kerja di luar angkasa itu 6 bulan. Ini nggak sesuatu ya? Nggak sah. Nggak disuruh. Enggak. Nggak didosain ya Pak? Enggak. Orang nggak ada syarat kalau gimana? Apa yang didosai? Sholat ini sah. Cukup syaratnya kan? Orang gila sholat sah apa enggak San? Enggak. Kenapa? Karena enggak berakal. Enggak syarat. Bisa takdirkan Allah Ta'ala banjir kan? Ya. Banjir masuk Ka'bah lu banjir. Udah terus. Jadi sholat itu di atas air itu macam mana enggak? Nyelam lah kau di bawah.
Itu kan Biar aja, saya macam main pingpong udah ya, tanyalah lagi tuh. Saya nggak lama-lama mikirin Dia insya Allah. maksudnya di atas Ka'bah Nusa. Nah. Banjir ini Ka'bah itu ikut banjir juga. Nah. Kiblat kan tak nampak nih. Ada. Di mana kita mengandalkan kiblat tadi itu? Kalau di atas Ka'bah suka hati kau menghadap kemana pun. Inilah daam kan, mau kemari ngadapnya, mau kemari terang lah. Kalau ngadap orang Ka'bah, hati aja. itu masih di atas bumi. Nah, itu satu. Ya maksudnya Ka'bah itu tak nampak. Nggak nampak. Kan juga banjir. Berarti banjir, selutut lah banjirnya. Apa cari-cari masalah ini? Selutut banjir di atas Ka'bah. Abad tenggelam kiamat begini. Nah itu. Ini kan hukum takdir. Ya, Kenapa udah bilang betul. hamba-ulang Mustahil. mustahil buat Ya, hukum takdir itu bagus tuh. Ya tadi kan Tuhan banjir kita sudah ambil di atas Ka'bah. Selutut banjir, tertutup Ka'bah tadi. Kemana? Soalnya kerjakan, kerjakan. Nggak ada alasan kita itu tidak kerjakan, karena di bawah bumi. Kalau ada yang di atas ya iyalah jadi tanda kiri. Nah, tinggal berdiri di pundaknya ya kan. Ka'bah. Kan harus Ka'bah kan. Ya udah itulah tanda. Kayaknya kalau tak satu pada dia harus Nggak cocok. Nah, jadi waktu sholat bilang itu sama Nabi. nanti tanya sama Nabi waktu kita kesana jumpa nanti. Macam mana Rasulullah sholat? Kalau saya nggak bisa jawab. Berapa sholat? Karena Nabi sholat itu sholat macam mana Nabi? Nggak ada terangkan. Cuma sholat itu sebenarnya para malaikat kan. Sholat apa? Nggak disebutkan. Dan macam mana cara sholatnya? Perintah sholat belum ada lagi. Nabi baru menerima perintah sholat. Yang pergi mirat itu. Jadi kalau dia sholat juga berarti tidak sah. Ya nggak salah. Sah. Yang tadi pun tak sah juga. Nah. Yang dipukul berdarah-darah tanpa pakai busur Nggak sah. tak sah juga. Menghormati waktu. Sama-sama tak sah nih. Nah, gimana kalau dia sholat juga? Menghormati waktu namanya. Nah, itu maksudnya. Boleh. Boleh. Boleh ya. Boleh. Terikat dari ya, di Enggak, yang di pesawat tadi itu terikat. Oh nggak bisa, nggak boleh itu. Jangan Kalau dia sholat juga? nggak bisa, nggak ada syarat lah itu. Dia kan di bumi. Yang diikat tadi di bumi posisinya. Yang tadi atas pesawat nggak sah. Syaratnya nggak ada. Di bumi. Hmm. Yang di bumi, tapi kan tak sah ya. Yang tadi tak sah ya. Nah, tak sah juga bedanya. Yang tadi tak sah. Beda. Sama-sama tak sah. Pesawat tadi enggak, pesawat di atas. Tadi bicara, ada di atas. Tergantung. Tergantung. Itu sebabnya nggak. Ya. Tidak ada syarat. Jadi yang tadi yang terikat berdarah-darah membelakangi kiblat, bernajis, sholat dengan hormati waktu kan, sah. Nah, kenapa sholat yang dikerjakannya? Tapi dia nggak belakang kiblat, uduk pun tak ada. Terbuka aurat lagi, telanjang deh, dipukuli orang berdarah-darah. Sah sholat dia, sah. Sholat dia sah, sah. Kalau dia nggak sholat, takdirkan mati apa namanya dia? Itulah dia. Kenapa banyak orang nggak ngerti, nggak mau ngaji? Banyak orang di rumah sakit nggak sholat kan? Kayak dah nggak sholat. Yang jaga itu nggak sholat. Enteng aja masalah sholat. Kita mesti benci dengan itu. Kalau kita mengatakan kita orang beriman apa enggak? Nggak suka kita dengan orang nggak sholat. Kalau suka ada rusak iman awak. Suka pula kita dengan orang yang nggak sholat. Padahal seorang yang nggak sholat itu adalah musuh agama. Itu adalah merugikan agama. Makanlah makan. Tambahlah namanya gitu. Ada sama makan pun nggak usah. Berdosa, bukan dapat pahala. Ngeri kali kerja orang tuh. Menurut saya gitu. Orang yang nggak sholat itulah musuh agama. Itulah yang meruntuhkan agama. Kalau kasih makan. Dapat pahala berdosa. Dosa. Gimana? Banyak lagi yang belum terungkap ini. Kayak ngaji, kalau nggak ngaji gimana lagi? Udah saya penting tadi. Kalau kita nggak sholat, walaupun berdarah, kita sholat. Takdirkan mati dalam taat namanya. Kalau nggak sholat, tadi kan saya bilang di rumah sakit kalau infus satu aja udah nggak sholat. Ada lebih parah, ada di pelaminan. Nah, kalau di pelaminan renungi sini waktu dalam pelaminan, sholat enggak? Enak aja nggak ninggalkan sholatnya. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat.
Bukan yang kawin aja, yang jaga tamu ikut juga nggak sholat. Rombongan rame-rame pada nggak sholat. Gimana tuh? Kalau saya bilang, kalau gimana? Udah sholat kok? Udah. Kalau dulu ada bidan pengantin yang murid-murid sembilan pengantin, kau jangan ganti pakaian ya. Kalau kecuali udah mau sholat, masuk waktu, nah baru kau ganti pakaian pengantin. Sholat dulu. Suruh. Karena pengantinnya ini kadang segan diambil sama bidan pengantin. Karena nanti habis lah make upnya. Kenapa rupanya? Saya bilang, orang kau bayar mahal kok. Ada bidan pengantin yang murah. Sholat dulu, sapu saya semuanya pakai air wudhu tuh. Kenapa rupanya? Biar make upnya lagi. Itu salah kita tuh kadang-kadang. Takutan sama bidan pengantin sama daripada sama Allah Ta'ala. Janganlah, nanti habis lah make upnya. Ya. Ini sampai sini kan nyari. Terusnya nanti anak kau kawin kan? Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan. Kalau kau punya anak perempuan, bukan kita menentukan peresmiannya, dia. Jangan diresmikan anak itu waktu anak itu lagi halangan. Bahaya besar. Orang tuanya tuntutnya nanti. Dialah menentukan kapan bersihnya. Ini banyak kesalahan orang tua kayak gini. Nunggu tanggal muda aja, bulan muda, tanggal sekian udah. Tujuannya mau ngapain? Kau ngambil bulan muda, apa li? Duit kan? Jualan aja bagusan. Gak gede nasi aja jualan. Tapi masalah di nggak boleh itu apa sebabnya? Yang mana? Yang kalau dia lagi berhalangan tadi, kira-kira dampaknya kemana gitu? Dampaknya nanti malam pertamanya Pak. Lucu kali Pak Napi pula yang nanya, kalau anak muda nggak apa-apa. Kopinya enggak, Pak. Kan tahan dulu. Hah? Tapi bersih. Ya, itu alim kali tuh suami itu ya. Paten kali. Mana aja dekat sama kita. Nah, nih, tanggung jawab kalau cakap itu ya. Dengar kan tuh. Anak itu sama kita, jangan kasihkan sama suaminya katanya. Nanti speaker itu bakal kawin tuh, tahu kamu. Ambil mah kok, kalau nggak ngamuk dia. Udah nikah kok. Apanya ayahnya itu? Minta balik duit deh. Kan kau. Kau dengar Rasmi ya? Ini abang yang ngomong. Kamu mesti bela speaker itu. Nggak salah sama suami kau tidur. Wajib dia menyerahkan dirinya. Itu mungkin bahaya itu nanti Pak. Dia mau cakap dia segan, nggak berani sama suaminya. Apalagi dia jodohkan. Diam aja lah dia. Jadi lagi halangan haram. Yang bahaya besar banyak ya. Laki-laki bisa impoten. Perempuan bisa penyakit kanker rahim. Jangan coba-coba kau udah diharamin agama. Maka kenapa banyak sekarang orang impoten, banyak impoten? Banyak saya bilang. Kan nggak sangat banyak. Kenapa? Melakukan hubungan suami istri waktu istri lagi dalam keadaan haid. Macam mana perbaikinya? Datang ke rumah Sidam. Sama dia yang tahu itu ya. Hah? Bukan. Kalau udah sempat impoten, orang ngaji kan situ buka semua. Datang ke Sidam. Kenapa biasalah pesta rusak bilang ya. Ya, ada aja kan Pak. Adil Pak, adil. Adil. Jadi Pak, kalau soal masalah itu, Ustaz bilang kalau kita kalau tidak mendengar rukun khutbah, Belum titik ya, dah terus. Belum titik ya, terus. maksudnya mau minta penjelasan itu, emang nggak sah kah? Atau Yang nggak sah itu macam mana, yang sah macam mana itu ya. Yang nggak sah yang sama awal 40 orang. Sama awal 40 orang jemaah itu. Sah Jumat itu kan ada 40 orang kan, sama awal. Nah, awal nggak dengar. Berarti 39. Itu nggak sah Jumat kalau nggak sah. Jangan tidur makanya kalau khutbah, kalau hati lagi baca khutbah.
Kalau kita mau digolongkan orang yang peduli dengan agama, dengarkan dulu 55. Udah. Ah. Tahulah kita, oh udah salah, udah 55 udah dibacanya. Udah. Saya udah berapa kali jumpa itu orang kayak gitu. Nggak baca selawat ya. Banyak kali kok apa mukadimahnya. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah orang yang mendengar semua? Tapi udah ngaji, ya udah sembahyang Jumat aja nggak ada ilmunya gitu. Kalau kita tahu 40 orang yang mendengar tadi, kita tak tahu masing-masing yang semua ada di situ. Tak boleh kita tanyain. Enggak lah. Satu, sudah didengar. Nggak mungkin ada terus. Memastikan ini bahwasanya memang sudah didengar 40 orang ini gimana? Caranya, pas pahami yang jadi hatib. Ya. Jangan kau macam orang Melayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulangi lagi alhamdulillahnya. Biar bangun melek matanya kan. Kalau perlu bilang rukun rubani 5, mesti kalian dengar semuanya ini. Kalau enggak sah Jumat. Ini baru Ustaz kali ini baru hatib baru ini aku dengar. Ada yang melek, ada yang tidur tuh. Ada. Nah, baru kau bilang. Dapat bahan kau kan. Jadi kalau seorang mengatakan, Eri kok hatib gak datang kau gantikan. Ayo. Udah kau baca 5 itu udah. Berarti bukan sunnah lah hukum mendengarkan. Oh enggak, wajib lah. Bagi Wajib. Nasihatnya sunnah. Nah, kan beda, pisah-pisah ya kan. Hadirin sidang Jumat sekaliannya, bahwa ini terjadi di Palestina segala macam cerita itu. Lantak kalau situ. Udah capek dengan di TV itu aja deh. Tapi kalau berubah wajib terdengar. Kenapa wajib? Untuk menentukan sah atau tidak Jumat. Nah, digolongkanlah harus dipahami. Golongkan orang yang mengerjakan Jumat. Jangan dikuasai. Dan sampai kayak digolongkan orang yang nggak peduli dengan agama. dan aktor ketika hadis khutbah kemudian dia jadi imam atau dia khutbah imamnya adalah imam rawatib tetap yang mana yang aktor? Jadi yang abdal itu gini. Ini memang jemaah lah oleh menurut orang banyak. Ada orang banyak ini nggak suka dengan hatib tuh. Masa dia jadi imam. Keras sekali tuh mukanya pun ngeri mukanya kan. Dan misalnya jadi hatib, orang ngeri lah mukanya. Sandra, kau aja. Enak dengannya. Enak kan muka hatib itu ya. Kamu tidur tuh. Orang dengar pun enak. Lembut pula lagi. Ini hatib nih. Gila gue rasanya ngamuk. Orang itu dia jawabnya, yang mana disukai orang banyak. Jadi imam pun gitu, bukan seorang tua enggak. Suka orang banyak. Nah, sama dia. Dia itulah yang afdal jadi imam. Kalau itu pertanyaannya. Nah, gitu ya. Kau berapa orang anak perempuan nggak? Dua. Hati milih menantu ya. Bukan hanya orang bisa sholat aja, bisa jadi imam. Dapat menantu bisa jadi imam rumah tangga anak sendiri lah. Apa nggak enak kita? Nggak pernah mau sembahyang sini. Dede, sembahyang dulu. Yuk, enaknya subuh-subuh kedengaran lah si menantu teh sembahyang sama istirahat. Gimana kau rasa itu? Kalau ini mati-mati lah situ ya kan? Kalau nggak dibangunin pun payah kali. Sampai ember campakkan bangun pun tidak. Ini orang tua sangat bersedih lah, nggak berhasil ya berarti. Itu yang berhenti antara dua khutbah itu Sunat. Boleh langsung. Nggak dapat sunat lah. Pernah langsung. Ya sunat. Sunat istirahat. Menunjukkan itulah tawaduk namanya. Kenapa duduk dulu syatib sunat? Menunjukkan kita tuh lemah ya Allah. Nggak usah so hebat lah. Aku bisa berdiri kok tanpa duduk. Nggak usah, duduk aja lah. Tunjukkan lemah tuh ya. Kalau dalam sholat kita rekat pertama, nggak usah bangkit langsung, duduk istirahat namanya sebentar ada. Itu tunjukkan lemah sama Allah Ta'ala. Aku ini lemah, tolong aku ya Allah, itu artinya doa yang gak dilapaskan itu. Banyak doa-doa yang gak dilapaskan seperti itu. Apa yang paling suka nafsu kita ini? Macam mana cara supaya banyak dapat duit? Iya kan? Ada nggak suka ini?
Suka semua ini. Nah, Nabi udah anjurkan, kasihkan lebih uang belanja hari Kamis sama hari Minggu. Lebihkan dari biasa. Macam mana aku lebihkan yang enggak ada? Siapa yang bilang enggak ada? Kalau niat mesti ada. Sama dengan ngaji nih. Tak kalian perhatikan atau tidak nggak tahu ya. Ini kenapa kalau udah ngantuk sih? Ngantuk kenapa? Karena niat mengaji. Karena ngaji lah. Nggak enak masa saya kalau datang ngaji lah. Kalau nggak tidur. Ya mulai kita ngaji ya, saya bilang mulai lah. Tidur lah. Enak kali tidur. Itu salah satu yang paling enak tidur itu waktu khutbah Jumat. Jangan pejamkan mata. Saya enak kali itu tidur. Sampai ada orang memang di bala Tuhan dia, ini iklan aja, nggak bisa tidur ya. Jadi dengar-dengar ceramah-ceramah di radio, di TV kan, itu makanya kalau kita ngaji ngantuk, karena duduk setan mata itu. Ini cara supaya bisa tidur. Nah, makanya pengen Jumat ya, pengen Jumat. Jadi tidurnya apa? Setiap seminggu itu sekali aja, cuma hari Jumat aja. Naik atep, alhamdulillah tidurlah dia tuh, sampai saya Jumat. Jadi dia punya kawan dari kejauhan, alhamdulillah akhirnya sholat juga kawan aku deh. Capek itu saya nggak mau sholat juga. Ini baru sholat. Senang deh. Saya jumpa ini datangnya peluinya lah kan. Ya kok kenapa? Aduh terharu kali. Syukur alhamdulillah lah. Mabel juga doa aku deh kan. Karena ketawa aja. Kok ketawa aja deh. Aku bukan muslim juga, mau tidur aku. Ngelain, itu niatnya. Nah, tapi kebalikannya ada juga Pak. Ada ibu-ibu sebelum ngaji, dia bilang gini, Pak Ustadz, saya kan suka negur. Nanti kalau waktu ngaji saya tolong jangan tegur Ustadz ya kan. Kenapa Bu? Udah 2 hari saya nggak tidur nih. Ngantuk luar biasa nih. Ya ngaji lah. Tapi siap ngaji nggak tidur. Saya ingat nih, Bu, tadi ketemu tidur, Bu, tidur, Bu. Lupa saya Pak. Kok bisa ya? Padahal saya ngantuk kali. Saya udah pikir-pikir tadi ngaji tidur lah nih. Enggak. Kenapa? Karena Ibu niat ngaji. Kalau dia niat mengaji, mana mungkin tidur. Nah sudah. Niat melebihkan belanja untuk keluarga Pak. Masih ada kasih Allah rezekinya. Kalau suruh ngapa suruh niat. Udah. Kenapa kau ketawa? Udah nggak usah jawab, nggak apa-apa. Ini si Hasan bukti saksi ini dia. Hasan nih. Kan selalu saya sampaikan, pergi umrah tuh nggak usah ngumpulin duit. Bilangnya niat aja, sampaikan aja. Minta sama Allah Ta'ala. Bisa pergi tanpa pakai duit. Gak percaya ya kan? Nah, waktu saya pergi masjid Hasan, saya pergi tanya. Kau datang ke rombongan kita tadi. Mengapa Ustaz? Tanya orang tuh siapa yang nggak bayar, nggak ngeluarin duit. Sampai 6 orang aja yang nggak bayar duit, nggak bayar. Nah, jadi kalau mau dapat juga yang nggak bayar ikut rombongan dia, kan Tuhannya juga itu. Ya kan kami bilang kan, ada kujumpai sana yang nggak bayar, ada Ustaz, berapa orang? 6 orang. Saya bayar. Nah, udah Ri. Kamu, kalau sebelum ajan ada sebagian masjid itu membaca surat Al-Jumu'ah. Apa hukumnya? Tanya sama dia ya. Saya nggak baca itu. Sudah selesai masalah. Kan lama ya kan? Izin, itu kan nggak ikut memenuhi syarat nih, termasuk syarat juga. Enggak. Sudah aja. Sudah. Nah, kau jadi sekarang mau ngajakan umrah, bayar apa mau gratis? Bayar. Bayar, paten itu baru. Kemudian nggak bayar, sediakan ya. Bentar aja tuh. Tiap orang beli sepotong ayam kau itu, niatkan untuk umrah ya, masuk ke tempat sosial. Bentar aja penuh tuh untuk umrah. Sepotong tiap hari. Kapan kau tahu cukupnya nanti celengan ini? Terus potong gak suka sudah kan? Celengan untuk umrah ya kan? Bilang sama istri kau jangan ganggu nih. Kapan taunya udah cukup ini bekuku ayam tuh? Dan udah cukup lah itu. Udah bukan berangkat kau. Enggak tahu kan. Subuh itu udah berkumpul. Bukan di celengan kau itu. Kau nggak usah cari pasar. Hah? Udah. Ini dia. Awak ajari sudah kena sama awak ya. Belajar tuh mes.
Belajarnya mesti. Saya juga ada zaman Nabi dulu Ustaz. Nah. Sholat Jumat itu kan ada sekali. Nah. Kemudian berubah 2 kali. Sekarang kita. Dah terus. Ini kenapa bisa jadi seperti itu? Ya, apa kita nggak salah kan? Nabi ngajarkan kan azan sekali. Karena kita buat azan 2 kali. Banyak. Nah, kalau hukum-hukum itu banyak yang nggak dibuat Nabi kita buat sekarang banyak itu. Tapi dengan alasan-alasan yang tepat juga. Itu kan sholat Pak. Nah, iya nama ya. Kalau yang lain mungkin kan bukan masalah sholat Pak. Betul. Masalah sholat di sini per kita nih hari sebelum subuh ajannya kan. Ini tak nggak tahu saya nih. Ada kan sebelum subuh ajan. Di subuh berajan. Jadi kalau yang udah biasa tinggal 2 kali ajan ya tahu belum subuh tuh berarti. Hanya bangun nih subuh supaya mandi bersih-bersih. Nah, gitu paham ya. Macam-macam lah ya. Di sini cara subuh ajan sekali apa 2 kali? Jadi kalau kita balik kita pakai ajaran yang Nabi sekali aja. Enggak salah. Ini itu kan yang buatkan Ustaz. Nabi suruh itu. Bukan Rasul begitu juga aja. Orang. Zaman Rasul masih ada. Belum, jangan ada tapi kan sahabat Nabi yang itu. Terus Nabi apa? Iya, maksudnya kan ajaran sahabat. Bukan ajaran Nabi itu ajan. Waktu Utsman di udah buat 2. Nah, iya. Zaman Nabi sama zaman Utsman Berubah. Nah, sekarang kenapa nggak kita pakai ajaran Nabi aja? Gitu? Ya orang kata Nabi Maslahatnya kan ashabi kan nujum. Sahabat tuh bintang tujuan. Ikutlah kata Nabi. Jadi kalau kita ikut bicara Utsman 2 kali, ya ikut Nabi ya berarti. Al-Quran yang Nabi kan juga bukan sahabatnya. Gitu ya. Ikutlah para sahabatku tuh, kata Nabi. Berarti kalau kita ikut para sahabat yang nggak dibuat Nabi, ikut Nabi apa enggak? Ikut Nabi kan? Ya udah. Selesai. Apalagi mau saya? Hah? Udah nggak kawin-kawin baru gak ikut Nabi kan. Nggak campur saya itu ya. Ya kan dia belum cukup syaratnya. Nah, kita tahu syaratnya kan belum ada. Jadi hukum nasi mansuk ini sampai seberapa jauh kita menyelesaikan hukum nasi mansuk? Ada yang masih boleh, ada yang tak boleh. Ini seberapa jauh kita mengamalkan? Pokoknya udah ada yang larang, tapi masih ada yang mengamalkan. Udah ada yang membolehkan. Nanti seberapa mana kita menyelesaikan? Tanya dulu yang larang itu alasannya apa? Yang ngajar 2 kali yang kau bilang tadi. Siapa yang larang apa alasannya? Nabi buat sekali kok. Kan itu alasannya. Nah, sahabat, lah Nabi ikut sahabat tuh. Kalau kita ikut sahabat berarti ikut Nabi kan? Nah, masing-masing lah. Banyak lagi masalah itu ya. Sangat banyak. Masalah-masalah fikih ini sangat banyak. Nabi ngerjakan tarawih 11 rakaat. Aku 23. Baca apa riwayatnya. Karena takut Nabi nanti orang mandi kepayahan kalau sampai 23 rakaat. Sudah. Tapi disambung Nabi di rumahnya. Orang yang mengetahui Nabi nyambungnya dikerjalah. Abu Bakar. Oh kalau gini nggak ada. Buat 23 kita Abu Bakar. Jadi ikut Abu Bakar apa ikut Nabi nih? Nabi yang buat itu. Ikut Nabi juga lah berarti kan. Kan itu ceritanya. Ya udah. Wah aku nggak mau tarawih suka tahu gitu ya kan. Berdosa apa enggak tarawih? Enggak. Memang kalau apa sunnah kita nggak ada. Nah. Kalau yang tadi kan bukan perkara sunnah. Azan itu kan bukan sunnah. Ya, aja di sunnah lah. Nggak usah aja nggak apa-apa kok. Sholat aja langsung. Ajan sudah. Kalau di masjid tetap sunnah. Ya sunat aja. Bukan wajib. Untuk mengetahui masuk waktu aja dah. Sunnah hukumnya. Ya baru tahu pula ya kan. Ya nggak apa-apa lah memang gitu.
Kalau ada yang bilangkan wajib, suruh kemari dia. Karena saya sampai sekarang ngaji belum pernah saya dengar azan itu wajib, enggak. Sunat azan. Maka anak-anak pun begitu lahir diajankan ya kan. Orang berangkat haji diajankan. Entahlah sasar diajankan enggak kau itu? Siapa yang ngajankan? Heri. Di asrama haji. Saya di rumah ini. Ya nggak apa-apa. Tapi kita kadang terpesona dengan yang baru-baru muncul-muncul. Banyak aliran sekarang yang macam-macam. Awaslah. Tadi pun heboh itu ibu-ibu itu. Tadi pengajian ibu-ibu. Bosnya boleh perempuan yang haid memandikan mayat. Lagi junub, boleh. Mau saya dimarahin? Bacalah kitab itu belum? Marahlah kitab itu saya. Ini kadang-kadang orang dia memang malas. Mangkunya pun nggak mau mangku mayat. Mandikan pun boleh. Orang kafir pun boleh mandikan. Mayat tadi. Karena nggak butuh niat ya. Sunat niat mandikan mayat. Bukan wajib. Ngambilkan wudhunya, baru wajib. Orang kafir nggak ikut campur, ini nggak boleh. Banyak kadang-kadang, apa nggak sedih mama? Saya bilang itu baru nangis. Nah, baru sekarang kan. Pikirkan kalau kita yang mati, anak nggak ikut mandikan kan? Berapa ribu kali mandikan anak waktu dari kecil sampai besar sampai kawin. Tiba-tiba awak mati dia nggak ikut mandikan. Gimana pedihnya itu? Itu rumusnya aku jadi dia jadi aku. Nah, baru kita dapat jawabannya. Pedih nggak itu orang tua tuh? Anak-anak gak ada, tapi orang lain yang mampu dia nggak mau mangku. Ini Pak, masalah mangku mayat itu. Ada juga sunat itu. Juga tak boleh bangku, Pak. Karena tulang ini keras itu. Ini itu sakit. Ya sana. Jadi lebih bagus di tempat di depan bed. Di depan. Tunggu bibirnya di mana? Di depan gitu kan. Bali-Bali lah orang Melayu bilang. Bali-Bali orang Melayu ini banyak ini kok. Bali-Bali kan. Kalau di bangku ini tulang ini keras. Ini mayat itu sakit gitu. Coba tanya orang tuh. Tanya dia yang lagi hidup. Mana kau mau di depan atau di pangku? Sakit apa badannya, Pak? Tulang ini kurus pula yang mandi ini. Muncul masalah. Taruh jawabnya tadi kan udah sekali saya bilang. Tanya dia kalau masih hidup. Mana mau di pangku sama letakkan di depan itu. Pangku ya kan? Ya. Jadi tangkap ceramah Ustadz Bugar karena dia kurus dan jadi dosa. Yang meninggal kurus Kalau juga kan. keluarga yang mandikan pasti berhati-hati. Kalau orang lain diselentik apa? Enggak mandi kan tetap keluarga, tapi dia di depan. Jangan sampai Pak Eri dimandikan suntik nanti. Jadi yang nggak meninggal ya baru tegak. Ini yang disuntik enggak orang. Kita dari kemarin belajar kali public kifayah sama Ustaz. Mandikan jenazah kau. Belajar itu. Jadi kan ini waktu hidup nih. Opak ya dia suka ewer ya. Keluarga kan hati-hati untuk memaklumi. Kira maupun Masih tak terima. Siapa nggak terima? Ya, dia mau mandikan itu ya masa banyak alasan. Kalau mau kalau mau seri budaya. di pangku enak. Kita masih hidupnya di pangku enak. Kalau ini meninggal. Apa sekarang? Sama istri. Oke, ini Pak. Ajan tadi. Jadi kalau seandainya Ya, masih diajan itu juga. Orang udah kemana-mana udah. ada yang ajan. Udah terus. Dosa. Makna sunat itu apa? Dikerjakan berpahala, tinggalkan nggak berdosa kok. Walaupun satu dunia ini. Iya, nggak ada ajan. Kenapa banyak? Nah, biasa aja. Ada yang nyuruh Bilal itu aja.
Ya, nah, ke sana pula larinya. Azan itu mengusir setan. Makanya kita kalau di rumah kita banyak hantu azan. Banyak kali penampakan azan lah. Mengusir setan. Terutama setan dalam diri. Maka azan lah. Udah. Sampai binatang yang galak sekali pun azan itu. Dan nggak galak dia. Itulah gunanya. Kalau kenapa suruh Nabi? Gunanya itulah azan lah. Atau kita panas, darah naik aja, mau marah aja kan. Setan masuk, azan. Ambil duduk, azan lah. Ini soal 13 ada aja. Dia bukan hanya rukun sholat, masalah hajat. Ya kan itu tadi. Ada aja. Ya, betul juga, betul juga bilangnya itu. Kalau misalnya azan itu wajib, tentulah azannya kan. Sekarang kan dari zaman Nabi dulu sampai sekarang ajan itu tak pernah berhenti. Setiap waktu ajan ada di dunia ini. Iyalah. Terus Mari kita ngaitkan ya. sekarang pertanyaannya apa? Ini lagi sampai lagi ke yang tadi. Nah, Tadi kawan nih, Nabi tak pernah ajan. deklarasinya dua-dua. Masalah ajan Dosa, orang siapa Nabi yang ada ajan itu wajib. lain cerita. Abang mau nggak ajan semua itu pun nggak apa-apa. Karena malah mau kurang bagus kan. Itu aja. Udah mulai ulat tajinya nih. Gawat nih dah. Maksudnya ya masalah azannya ini gitu. Bukan masalah. Sekarang kita hidup di dunia ini kan setiap waktu itu azan. Udah. Azan di sini sekarang berapa menit lagi azan di daerah lain. Jadi semuanya itu kan azan di dunia. Udah. Tapi kita satu karnen, Nabi nggak pernah azan. Mau ikut Nabi apa enggak? Kalau memang nggak usah ikut. Kalau ikut Nabi nggak usah azan lah. Itu menunjukkan bahwa itu sunat bukan wajib. Aja lah Nabi. Kalau Nabi ajar kita nggak ajar berdosa lah kita. Nah udah. Belum ya kan? Ini sama macam hukum perasaan nggak sholat Jumat. Kan di doktrin kita dengar kan sholat Jumat tuh 3 kali kita tinggal berturut-turut kafir. Jadi orang heboh dimanapun Jumat nih sholat harus di rumah. Takut juga teman jadi kafir. Padahal walaupun nggak ada syaratnya di situ. Jadi macam paham ini kan sama nih. Ya. Udah dari dulu udah azan udah terbiasa nih. Jadi kalau tiba-tiba nggak ada azan, gimana? Kan jadi bingung deh. Udah dijawab juga kan, kiamat dunia. Itu. Gak ada azan lagi. Tinggal lembu semuanya. Kau pernah lembu azan? Pernah dengar? Maksudnya kalau kau pernah dengar, saya mau nanya. Bukan saya pernah dengar. Gimana caranya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'ina wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.